Lalu seperti apa perkembangan terkini usai mahasiswi ITB ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juga juru kamera Abdul Rohim. Selamat petang Ninda. Ini pihak kampus telah berkomunikasi begitu dengan sejumlah pihak untuk mencari jalan terbaik dalam menangani kasus ini. Apa saja hasil dari komunikasinya? Iya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Yang pasti hasil dari koordinasi yakni dari kampus ITB yang memang telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak secara intensif ini terkait kebijakan bagi berbagai pihak maupun yang ditujukan ataupun mahasiswi yang melakukannya begitu. Disampaikan terbaru tadi pagi ini melalui Wakil Rektor Dr. Andrianto Krikusmara bahwasanya memang selain kemudian telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, bahwasanya menyampaikan bahwa pihak dari orang tua mahasiswi tersebut yang saat ini telah statusnya ditetapkan sebagai tersangka ini sempat mendatangi pihak kampus ITB untuk kemudian menyampaikan permohonan maafnya atas apa yang telah dilakukan putrinya, itu mahasiswi tersebut yang telah mengunggah sebuah meme yang dibuatnya yakni berdasarkan artificial intelligence ini dengan berisikan Presiden ke-7 Joko Widodo maupun juga Presiden ke-8 Prabowo Subianto ini melakukan aksi yang tak senonoh dalam editan foto tersebut segitu. Kemudian juga foto tersebut ini diunggah di media sosial Yasir dan juga saudara sehingga memunculkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak begitu. Setelah itu kemudian disampaikan oleh pihak dari Ketua KMITB pada 10 Mei Sabtu lalu menyampaikan bahwa memang pada saat itu setelah kejadian tersebut dilakukanlah penangkapan kepada rekannya itu mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain itu semester 2 yang mana pada saat di indekosnya bersama teman-teman di kawasan Jatinangor Kabupaten Sumedang ini ditangkap oleh pihak kepolisian Bareskrim Polri dan dibawa ke Jakarta begitu Yasir dan juga saudara. Terhitung pada saat tanggal 6 Mei hingga hari ini hampir 1 minggu mahasiswi tersebut menjalani pemeriksaan ataupun ditahan di pihak kepolisian Yasir dan juga saudara. Terakhir yang kami dapatkan hanya itu berdasarkan dari Wakil Rektor per tadi pagi. Namun memang terkait kasus dari pengunggahan meme yang ditujukan kepada kedua presiden ini tentu ini menunjukkan banyak sekali pro kontra begitu, mulai dari netizen yang di sosial media, kemudian banyak juga pro Jokowi menyampaikan bahwa ini adalah sebuah pelecehan bagi presiden sehingga harusnya dilakukan penangkapan dan dilakukan penindakan hukuman bagi tersangka. Dan memang saudara selain itu di sisi lain juga ada sebuah pembelaan maupun pengawalan bagi tersangka yang berinisial SSS tersebut. Dari Ketua KMITB kemarin Sabtu menyampaikan bahwa pihaknya ini sudah melakukan pendampingan hukum terhadap rekannya tersangka ini bersama kuasa hukumnya begitu, mulai dari pemeriksaan, penangkapan, kemudian juga akan mengawal proses ini hingga pada akhirnya pembebasan, karena itu adalah hal yang menjadi tujuan ataupun tuntutan bagi pihak ITB. Karena memang kalau disampaikan dari Ketua KMITB bahwasanya apapun yang dilakukan ataupun maksud kami penahanan terhadap tersangka SSS itu ini menurutnya adalah sebagai bentuk penyempitan ruang berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang dilakukan tersangka berinisial SSS ini menurut KMITB harusnya lebih baik dilihat sebagai upaya kritis penyalahgunaan artificial intelligence yang berdampak negatif, bahwasanya membungkam suatu kritis adalah ancaman bagi rakyat Indonesia. Jadi memang tujuan yang paling ditekankan oleh pihak ITB adalah terkait pembebasan bagi tersangka berinisial SSS atau mahasiswi Fakultas Seni Rupa Desain semester 2 itu saudara. Namun memang kami masih belum mendapatkan secara mendetail begitu apa hasil kemudian yang telah dilakukan, langkahnya apalagi yang telah dilakukan pihak kampus. Yang pasti pihak kampusnya telah melakukan pengawalan terhadap tersangka SSS ini yang pastinya harusnya selain untuk kalau memang tidak harus ditahan, harapannya agar kemudian tersangka SSS ini dilakukan binaan kepada mahasiswi tersebut. Yasir.
Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juga juru kamera Abdul Rohim atas informasinya dari Bandung, Jawa Barat.